Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Baraja di channel Bagus Baraja tentunya. Senang sekali bisa update video terbaru untuk kalian semuanya. Penonton setianya channel Bagus Baraja, channel yang selalu memberikan manfaat, memberikan edukasi, memberikan solusi pastinya untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan keseharian teman-teman sekalian. Yang mau belajar lebih tentang dunia The Law of Attraction atau biasa saya sebut hukum tarik menarik, atau agar lebih akrab saya rubah istilahnya dengan metode doa, percepatan doa. Teman-teman bisa langsung chat saya ya di nomor 0812 194. Sekali lagi saya ulangi, 0812 194. Dengan mendaftar dulu pastinya ya, karena ini seminar kelas online, jadi informasinya adalah berbayar. Dan untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa chat saya di nomor tersebut, di nomor tadi yang sudah saya sebutkan. Apa saja yang bisa kalian dapatkan setelah kalian belajar di grup tersebut. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih dan terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini, video kali ini lebih memperdalam lagi tentang dunia hukum tarik menarik. Bagaimana caranya bisa dengan menggunakan metode doa ini atau hukum tarik menarik ini agar goal kalian, agar keinginan kalian, agar doa kalian mudah terkabul dengan cepat dan bahagia pastinya. Tentunya kalau bicara doa atau pengabulan doa itu kita kembalikan lagi pada Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi kita kembalikan pada yang lebih berwenang lagi untuk mengabulkan doa kita. Kapasitas manusia itu tidak lebih dari atau tidak lebih hanya sekedar berdoa. Dan berdoa itu tidak hanya berdoa saja dengan cara mengucapkan, dengan cara membatin, tidak cukup. Ternyata ada beberapa hal yang harus diketahui. Saya sudah banyak sekali buat video yang bisa teman-teman tonton semuanya, walaupun sedikit ngacak. Tapi kalau kalian jeli terhadap setiap materi yang sudah saya buat, yang sudah teman-teman tonton, ketika jago atau pinter nyusun, maka itu bisa dijadikan sebuah rumusan tembusan doa kalian dalam kehidupan kalian. Dan pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah begitu dahsyatnya rasa syukur dan memaafkan. Rasa syukur itu tidak semudah mulut saya berkata, saya paham itu. Mungkin ada beberapa kawan-kawan timbul pertanyaan, Mas, mudah itu Mas Bagus kalau menyuruh kita bersyukur? Oh ya, saya paham sekali bahwa tidak semudah seperti apa yang saya katakan. Tapi tidak ada yang bisa kalian lakukan lagi kecuali bersyukur. Nyatanya apapun yang kalian inginkan, disadari atau tidak disadari atau cepat lambat, yang kalian minta itu terkabul. Seperti itu. Mungkin teman-teman sering mendengarkan istilah bahwa syukuri apa yang ada, maka niscaya akan Tuhan tambah lagi rezeki-rezeki lainnya. Artinya ketika bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini, itu akan membuat teman-teman menarik syukur-syukur yang lain untuk bisa kalian dapatkan lagi, lebih lagi ketika kalian bisa bersyukur dengan apa yang kalian punya hari ini. Jadi bersyukur itu sebenarnya atau terkait dengan feel ya, dengan rasa. Bersyukur hanya di lisan tidak cukup. Bersyukur hanya mengucapkan oh iya alhamdulillah tidak cukup. Kalau cuman alhamdulillah anak kecil juga bisa. Jadi untuk kawan-kawan penonton saya yang sedang belajar lebih tentang hukum tarik menarik ini, harus lebih dipahami lagi. Bagaimana sih Mas Bagus cara pengaplikasian rasa syukur itu sendiri? Semisal saya berikan contoh saja langsung pada contoh konkretnya ya. Semisal teman-teman punya kerjaan misalkan apa kayak gitu. Udah sederhananya lah Gojek misalkan atau Gokar misalkan, yang sering kita jumpai tiap hari ya. Seragamnya yang tidak asing. Itu adalah penolong bagi kita ketika kita males keluar, kita bisa order ke mereka, minta tolong untuk diantarin. Tentunya ada fee buat mereka, oke? Dan bersyukur itu begini, saya kasih contoh sederhana. Ketika kita mendapatkan pekerjaan atau kita punya kerjaan, biasanya orang bersyukur itu jauh lebih mencintai lagi profesi yang sedang dia tekuni. Jadi setelah dia mengucapkan alhamdulillah, besoknya dia lebih mencintai lagi apa yang sudah dia punya hari ini. Jadi lebih sayang lagi dengan kerjaannya, lebih tekun lagi, lebih rajin lagi.
Contoh sederhananya seperti itu. Dan ketika muncul rasa syukur itu, maka pasti Tuhan berikan lagi lebih dan lebih lagi. Seperti itu ya. Memang kenyataannya bahwa bersyukur itu sangat menarik atau sangat bisa sekali menarik hal-hal baik lagi untuk bisa kita dapatkan. Dan secara tidak langsung ketika teman-teman bersyukur itu sebenarnya bentuk berbeda atau cara berbeda ketika kita berdoa. Secara tidak langsung ketika kita bersyukur dengan apa yang kita dapat hari ini, misalkan 50.000 atau 100.000 lah bagi teman-teman yang mungkin rezekinya dianggap sedikit, tapi bersyukur dengan angka segitu, boleh jadi besok lusa ternyata Allah tambah, Tuhan tambah lagi rezekinya. Seperti itu ya. Jadi contoh konkretnya adalah bagaimana cara pengaplikasian rasa syukur itu adalah semakin cinta dengan profesi yang kalian punya, semakin semangat, semakin bahagia dengan profesi yang sudah teman-teman punya atau teman-teman jalanin setiap harinya ya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Selain bersyukur yaitu memaafkan. Penting ini, penting sekali. Banyak sekali dari peserta kelas saya, peserta seminar kelas online saya yang sudah testimoni, yang sudah merasakan bahwa ternyata dengan memaafkan saja dia bisa menarik rezeki, bisa menarik sesuatu yang lebih baik lagi. Kadang-kadang malah yang tidak pernah dia duga. Saya punya peserta kelas online di kelas saya itu yang berasal dari Indonesia tapi kerja di Hong Kong. Oke, saya berikan cerita sedikit nih untuk teman-teman nih agar bisa diilustrasikan lebih mudah untuk dimengerti pastinya. Jadi dia kerja di Hong Kong sebagai TKW atau TKI. Nah, kerja di sana ternyata dia dapat majikan yang sedikit temperamen, dan itu biasa ya berkaitan dengan karakter orang ya yang agak sulit untuk dirubah. Nah, kebetulan peserta saya ini kerja sebagai TKW dan bertemu majikan yang sangat temperamen. Hampir everyday, setiap hari dia dimarahin dan lain sebagainya. Ya namanya manusia biasa pasti terpukul dong. Oke, pasti terpukul, pasti sedih, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa kecuali menerimanya karena dia sadar bahwa dia hanya bekerja di situ. Oke, itu contohnya. Dan hebatnya ketika peserta saya ini sebelum dia bergabung di kelas saya, ternyata dia sudah lama menonton video saya. Terakhir saya buat video tentang bagaimana atau pentingnya memaafkan. Dan setelah itu ajaibnya ketika dia benar-benar bisa memaafkan dan membuang sampah bencinya, marahnya juga yang tidak terlampiaskan kepada majikannya. Pada akhirnya ketika dia bisa memaafkan, dia bisa menenangkan, dan kemudian dia menonton berulang-ulang video saya, pada akhirnya dia melihat keajaiban. Ajaibnya adalah yang dia terima, bosnya atau ajaibnya tiba-tiba berperilaku baik kepada dia. Dan anehnya seminggu sekali malah dikasih bonus. Yang tadinya tidak pernah dikasih bonus, hanya diberikan gaji pokoknya dia saja, gaji atau hak yang memang harus dia dapat. Tapi ternyata realitanya setelah dia menerapkan hanya dengan memaafkan saja, ini belum cara-cara yang lain yang mungkin bersyukur, mungkin berprasangka baik, hanya dengan memaafkan dia sudah mendapatkan keajaiban itu. Pesan moralnya begini ya di video ini ya, buat teman-teman yang sedang nonton hari ini, yang sedang nonton sekarang, bahwa semua yang saya jelaskan di video saya itu berkaitan atau saya simpulkan dengan satu kata, yaitu feel, rasa. Bersyukur yang tadi saya contohkan itu juga harus menggunakan rasa. Nggak cuman ya alhamdulillah, puji syukur, ya siapa saja sih bisa seperti itu. Tapi ketika benar-benar bersyukur menggunakan feel-nya, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan ketarik ke dalam hidupnya. Dan memaafkan sendiri pun itu juga feel. Itu juga feel. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau ingin menonton lebih detail lagi, itu pun juga feel. Prasangka baik itu juga feel. Semuanya itu feel, merasakan. Jadi seperti apa Mas Bagus merasakan itu? Coba tanya pada hatinya masing-masing. Merasakan itu muncul dengan sendirinya, susah saya jelaskan dengan kata-kata. Seperti teman-teman misalkan sedang mendengarkan lagu mungkin. Oke, sedang mendengarkan lagu kemudian terhanyut oleh kata-kata atau bait per bait yang disampaikan oleh lagu tersebut. Nah, masalahnya ketika teman-teman mendengarkan lagu galau, maka
yang akan didapat adalah galau juga. Karena apa? Karena menggunakan feel. Oke, nah misalkan mendengarkan lagu happy, lagu bahagia, lagu yang penuh dengan semangat, feel yang akan kalian dapat adalah bahagia pula. Sama halnya seperti kata-kata yang mengandung kebahagiaan yang sudah teman-teman dengarkan atau ucapkan bahkan. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah feel. Tapi pembahasan video kali ini adalah rasa syukur dan rasa memaafkan. Memaafkan, saya sudah jelaskan bahwa memaafkan itu tidak hanya memaafkan orang lain yang mungkin membenci kalian semuanya, tapi memaafkan diri sendiri, dengan kata lain adalah berdamai dengan diri sendiri. Oke, poin pentingnya itu ya, bersyukur dengan memaafkan. Teman-teman boleh coba, hanya dengan bersyukur saja, maka teman-teman akan mendapatkan syukur-syukur yang lainnya. Hanya dengan memaafkan akan ada keajaiban yang bisa teman-teman dapat. Sekali lagi, jangan lupa bersyukur ya, dan jangan lupa untuk memaafkan siapapun yang sudah menyakiti kita. Sakit sesaat itu wajar karena manusiawi, tapi jangan biarkan rasa benci, tidak memaafkan, kemudian marah itu berlarut-larut dan mengakar dalam bawah sadar kalian semuanya. Yang seharusnya mengakar masuk ke dalam bawah sadar adalah happy, ya, bahagia, bersyukur, kemudian saya thank you, berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih juga kepada kehidupan yang sudah Tuhan berikan, kemudian berterima kasih kepada siapapun yang sudah berbuat baik kepada kita. Bahkan saya pernah mengatakan di video saya, berterima kasih kepada musuhmu itu jauh lebih bisa membuat kamu bijaksana. Kalimatnya sederhana, saya berterima kasih karena kamu sudah sibuk mikirin saya, ya, ngedengkiin saya, tapi maaf saya tidak punya waktu untuk membenci kalian dan lain sebagainya. Oke? Sekali lagi terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi update informasinya adalah buat teman-teman yang ingin belajar lebih tentang dunia loa, dunia hukum tarik menarik, atau memperdalam lagi metode doa, kalian bisa langsung daftar, segera gabung agar bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa tentunya. Sekali lagi terima kasih ya, sampai ketemu di video-video berikutnya, tentunya dengan video yang lebih agresif lagi, video yang lebih menarik lagi, video yang lebih edukasi lagi pastinya. Assalamualaikum. Seperti biasanya, buat hari Anda menjadi penuh warna lagi, dan jangan lupa senyum untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.